Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi teknik pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Nah, di sini sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa bentuk sediaan obat itu terdiri atas 4. Yang pertama adalah cair, yang kedua adalah setengah padat, yang ketiga adalah padat, yang keempat adalah bentuk khusus. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, obat cair. Sediaan cair atau sediaan liquid itu yaitu sediaan dengan wujud cair mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut dan terdispersi dalam medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Berdasarkan cara penggunaannya itu ada 2. Yang pertama larutan oral dan topikal. Larutan oral itu larutan yang dimasukkan ke dalam mulut ya, melalui mulut. Kemudian kalau larutan topikal itu larutan yang digunakan di luar tubuh, dioleskan ya. Itu. Larutan oral sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air. Nah, biasanya mereka ditambahkan pengaroma, pemanis atau pewarna sehingga ketika kita meminumnya itu terasa lebih nikmat ya. Sementara larutan topikal yaitu larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali mengandung peralut lain seperti etanol atau alkohol atau poliol untuk penggunaan pada kulit atau dalam lidokain oral topikal. Nah, berdasarkan sistem pelarut dan zat terlarutnya terdiri atas 2, yaitu tinktur dan air aromatik. Tinktur adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Sementara air aromatik adalah larutan jenih dan jenuh dalam air dari minyak mudah menguap atau senyawa aromatik atau bahan mudah penguap lainnya. Bisa kalian temukan tinktur dan aromatik itu di lab farmasi. Berdasarkan jumlah zat X yang dilarutkan dalam air atau pelarut lain. Zat X itu apa? Zat-zat utama yang ada di dalam liquid atau cairan. Itu terdiri dari 4, larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Macam-macam sediaan larutan, itu ada larutan untuk telinga, larutan untuk hidung. Larutan untuk telinga yaitu larutan otik, larutan yang mengandung air atau gliserin. Gliserin itu pelumas ya, zat tambahan bentuk pelumas atau pelarut lain dan bahan pendispersi untuk penggunaan telinga luar. Misalnya larutan otik, benzokain dan antipirin ya. Kemudian larutan untuk hidung, obat cuci hidung atau kolunorium adalah larutan yang digunakan untuk obat cuci hidung. Larutan untuk hidung atau obat tetes hidung ya. Obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung dapat mengandung zat suspensi, pendapa dan pengawet. Larutan untuk mulut ya. Kolutorium, larutan pekat dalam air yang mengandung deodoran, antiseptik, anestesi lokal dan astringen yang digunakan untuk obat cuci mulut. Lalu ada gargarisma, obat kumur, sediaan berupa larutan umumnya dalam larutan pekat yang harus diencerkan lebih dahulu. Ini contohnya kayak betadine, kayak listerin ya. Litus oris, obat oles bibir, adalah cairan agak kental yang pemakaiannya disapukan pada mulut agar bibirnya biasanya ada keluhan di bibir, yaitu bibirnya mudah pecah, mudah sakit ya. Gute oris, obat tetes mulut, obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara mengencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumur, tidak untuk ditelan. Macam-macam sediaan larutan. Macam-macam sediaan larutan ada larutan oral, potiones, obat minum, eliksir, sirup, netralisir, saturatio, dan keenam adalah posio effervescent. Kalau obat minum adalah larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam. Eliksir itu larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai pelarut. Sirup, larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula ya, yang dengan kadar tinggi. Netralisir, obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan basa sampai reaksi selesai.
Yang kelima, saturasio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Yang keenam adalah posio-effervescen, yaitu saturasio dengan gas CO2 yang lewat jenuh. Contohnya kayak CDR, redoxon. Larutan topikal, yaitu obat kompres, epitema. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau sifat perbedaan tekanan osmosis yang digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Yang kedua adalah lotio atau obat gosok, sediaan cair berupa suspensi, dispersi, digunakan sebagai obat luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama adalah sifat dari salty atau solvent. Yang kedua adalah konsolvensi, peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga adalah kelarutan, apakah dapat larut dalam airkah atau tidak larut dalam airkah. Yang keempat adalah temperatur. Yang kelima, salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dan dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan. Salting in, adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Ketujuh, pembentukan kompleks, peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan pelarut, yang pertama adalah kelarutan zat aktif, kestabilan zat aktif dalam larutan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Nah, di sini adalah keuntungan dan kerugian dalam sediaan larut. Kalau keuntungannya merupakan campuran yang homogen, dosis dapat mudah diubah-ubah, dapat diberikan dalam bentuk larutan yang encer, sedangkan kapsul dan tablet sulit diencerkan. Kalau larutan, kerugiannya volume bentuk larutan yang besar, ada obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.